kembali lagi di ibadah online Sekolah Minggu. Oke nih adik-adik, kira-kira ada yang baru nggak nih? Ada yang baru nggak ya Kak ya? Ada yang baru nggak ya? Ada yang baru nggak ya? Karena kita kedatangan Kakak Mercy. Ayo Kak, kenalin dulu namanya. Halo adik-adik, nama aku Kak Mercy. Kalian bisa panggil aku Kak Mercy. Oke, kita ada kedatangan Kak Mercy yang akan membantu kita untuk pujian dan penyembahan. Oke, sebelum itu Kak, kita nih harus tanya kabarnya adik-adik di rumah nih. Bener. Ya, gimana kabarnya adik-adik? Sangat amat baik. Ya, kita harus tetap bersuka cita dimanapun kita berada, walaupun di rumah aja nih Kak. Bener. Ya, apalagi masih kayak semi-semi corona gini ya. Semi corona. Iya, masih corona sih sebenarnya. Ya, kita harus tetap stay di rumah, terus tetap bersuka cita. Yap. Dan tetap harus selalu ingat dan taat akan Tuhan dan juga orang tua. Oke, sebelum kita memulai ibadah kita, menaikkan pujian penyembahan, kita akan berdoa dulu. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih atas kasih dan karunia-Mu kepada kami semua. Kami telah bangun dengan nafas kehidupan yang telah Engkau berikan. Dan kami akan memulai ibadah kami, kiranya Engkau sertai dari awal hingga akhirnya ibadah ini. Terima kasih ya Bapak, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Oke, kita akan naikkan pujian yang pertama. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ayo kita ulangi. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya? Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Dengar dia panggil. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Yeay, masih semangat adik-adik di rumah? Masih dong. Masih dong, harus tetap semangat dan bersuka cita. Seperti gunung-gunung yang beranjak. Gunung-gunung beranjak. Ayo semangat, bangkit di rumah. Ini. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang,
tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Yeay! Oke adik-adik, harus tetap semangat ya di rumah, bersukacita. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya yang sangat spesial, kakak kita tercinta. Oke, sebelum kita mulai doa, kita naikkan lagi pujian kita, Aku Mau Cinta Yesus. Dalam sikap saat teduh ya, tundukkan kepala, lipat tangan. Kak Mercy akan pimpin kita di dalam doa. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Lebih sungguh lagi, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Siapkan hati adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas waktu-Mu Tuhan. Saat ini kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau menyertai Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya ya Bapa. Siapkan hati dan telinga kami Tuhan agar kami bisa mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Halo adik-adik, selamat pagi. Oh iya, masih pada inget gak sama kakak? Semoga adik-adik masih pada inget ya. Dan semoga juga adik-adik di rumah yang lagi ibadah online ini dalam keadaan yang sehat dan tidak kurang suatu apa-apa. Oke, pada hari ini kakak akan membagikan firman Tuhan atau akan share firman Tuhan sama kalian semua. Nah, sebelumnya kalian boleh nih ambil dulu Alkitabnya, disiapkan dulu hati dan pikirannya, diajak teman-temannya kalau misalnya ada temannya di rumah, atau boleh diajak juga kakak sama adiknya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita akan masuk ke firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Sebelumnya adik-adik pernah nggak sih dengar bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang besar dan banyak banget mukjizat yang Tuhan Yesus lakukan ketika Tuhan Yesus hidup di dunia ini. Misalnya Tuhan Yesus tuh membangkitkan orang mati, si Lazarus. Terus Tuhan Yesus juga ada mengubah air menjadi anggur di pernikahan di Kana. Terus ada juga Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta. Dan ada lagi nih, salah satunya yaitu Tuhan Yesus berjalan di atas air. Tuh, berjalan di atas air. Dulu waktu kakak masih kecil, dengar firman ini di sekolah minggu, kakak tuh bingung. Berjalan di atas air itu susah nggak ya? Terus kakak pernah tuh coba
jalan kan di kolam renang, coba jalan di atas air, ternyata nyemplung. Ternyata berjalan di atas air tuh susah, dan itu tuh bahkan hampir nggak mungkin buat adik-adik lakuin. Tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang besar, Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat. Jadi berjalan di atas air tuh bagi Tuhan Yesus mah gampang. Jadi karena kita udah tahu nih Tuhan Yesus melakukan Tuhan Yesus melakukan mujizat, yaitu berjalan di atas air. Kita mau baca dulu firman Tuhan tentang berjalan di atas air ini, yaitu dari Matius 14 ayat 25 sampai 31. Adik-adik dengar ya, kakak yang akan bacakan buat kalian. Oke, Matius 14 ayat 25 sampai dengan 31. Yesus berjalan di atas air. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Kemudian murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang-orang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Oke, dari firman ini kita udah baca, kita udah tahu lah kira-kira Tuhan Yesus berjalan di atas air, kemudian ada murid-muridnya dan sebagainya. Tapi kakak mau ngambil sisi lain dari ayat ini. Kalau misalnya dari sisi ini biasanya kita diceritakan betapa Tuhan Yesus itu hebat, betapa Tuhan Yesus itu keren banget karena dia bisa berjalan di atas air dan Yesus sangat berkuasa. Kita mau lihat dari sisi Petrus, kita mau belajar dari sisi Petrus, kita juga mau belajar dari pelajaran yang Tuhan coba kasih kepada kita dalam Matius 14 ayat 25. Bukan hanya sekedar kehebatannya, tapi Tuhan Yesus mau belajar untuk kita jangan takut. Nah, di sini pada saat Tuhan Yesus muncul, terus Petrus bilang, "Tuhan, kalau itu Tuhan, tolong dong bantu aku berjalan di atas air juga." Terus Petrus coba jalan, tapi ketika ada tiupan angin sedikit aja, Petrus itu malah apa? Malah jatuh. Dan itu membuat Tuhan bilang bahwa itu berarti Petrus nggak percaya sama Tuhan. Nah, adik-adik pernah nggak mengalami suatu kejadian misalnya kalian itu nggak percaya? Nggak percaya itu kayak gimana sih Kak maksudnya? Nah, nggak percaya itu adalah suatu peristiwa, suatu kejadian di mana kalian itu kurang ngerasa bahwa diri kalian itu mampu, atau kalian kurang ngerasa seseorang itu mampu untuk menolong kalian. Nah, jadi di ayat ini itu menceritakan tentang Petrus itu yang nggak percaya sama Tuhan, dan dia juga nggak percaya sama dirinya sendiri kalau misalnya dia bisa berjalan di atas air karena hebatnya Tuhan kita. Nah, kadang misalnya nih waktu kita ujian deket-deket ini kan kita mau ujian nih, ujian sekolah, ujian akhir semester. Pasti adik-adik ada yang mungkin ngerasa kayaknya aku pas soalan ini nggak belajar apa-apa deh, aku nggak dapat apa-apa, habis itu aku bodoh, jadinya aku nggak mungkin nih dapat nilai yang bagus dalam UAS, apalagi ranking. Jadinya kayaknya aku nggak mampu nih untuk bisa ranking 5, ranking 1 bahkan. Nah, ayat ini mengajarkan kita untuk apa? Untuk percaya. Kalau kalian punya sesuatu, kalian punya impian, kalian misalnya kalian mau jadi dokter, kalian mau jadi apalagi insinyur, arsitek, banyak banget, astronot bahkan. Dan kalau misalnya Tuhan udah taruh keinginan atau cita-cita dalam hati kalian, Tuhan bilang untuk jangan ragu. Mungkin pas zaman sekolah ini kalian ngerasa aku bodoh, aku gak mampu, teman aku banyak yang lebih pintar. Nah, anggap aja itu seperti angin yang coba untuk ngejatuhin Petrus. Tapi ingat, Petrus gak bakal jatuh kalau dia misalnya dia percaya bahwa angin itu nggak bakal bisa bikin dia jatuh. Petrus nggak bakal jatuh kalau misalnya dia percaya bahwa ada Tuhan yang selalu tolong dia. Jadi, kalau misalnya kalian dalam keadaan menggapai cita-cita kalian punya masalah, kalian ngerasa bodoh, kalian ngerasa nggak bisa bersaing dengan teman-teman kalian, atau kalian ngerasa kalian nggak cukup pintar untuk masuk dalam salah satu sekolah tertentu, kalian harus tahu bahwa kalian pasti bisa masuk kalau kalian percaya sama Tuhan. Kalian pasti bisa masuk kalau kalian belajar dengan sungguh. Jadi mau angin, mau saingan sepintar apapun, kalau Tuhan bilang percaya aja dan lakukan dengan baik, kalian pasti bisa masuk di universitas bagus, kalian pasti bisa masuk di sekolah yang bagus, kalian bisa ranking 1. Bahkan UAS kalian tidak mungkin untuk tidak dapat 100. Nah, ayat ini Tuhan bilang bahwa ada saatnya kita itu nggak percaya, ada saatnya kita dalam masalah.
misalnya masalah di sini digambarkan dengan tiupan angin. Bahkan di ayat ini dibilang, tetapi ketika dirasa tiupan angin, kalau misalnya versi bahasa Inggrisnya, a wind, hanya satu angin. Oh, satu angin aja, satu masalah aja itu bisa menggagalkan apa? Bisa menggagalkan keinginan kita untuk punya cita-cita. Tapi kalau misalnya masalahnya banyak pun, pasti kalian akan semakin stres kan? Kalian akan semakin, aduh gimana nih? Di Alkitab dibilang satu angin aja, tapi ternyata nih anginnya banyak Tuhan. Nah, tapi itu nggak masalah. Tuhan bilang bahkan kalau satu angin pun bisa ngebatalin kalian. Bahkan satu pertolongan Tuhan juga sama, itu bisa membantu kalian. Jadi intinya adalah, mau angin sebanyak apapun, walaupun anginnya satu pun, kalau misalnya kalian percaya sama Tuhan kalian percaya juga sama diri kalian, bahwa kalian bisa dan kalian berusaha tentunya. Karena kalau kalian cuma percaya aja, sama aja bohong. Misalnya kalian gini, aduh aku pengen nih dapat 100. Aku harus percaya aku dapat 100. Percaya, ngelakuinnya dalam nama Yesus. Setiap soal jawab dalam nama Yesus. Tapi kemarinnya apa? Kemarinnya nonton TV. Pas gurunya ngejelasin di Zoom, malah main HP. Atau bukannya belajar, mamanya ngasih HP, ini HP-nya buat belajar, malah dipakai mabar-mabar. Ya udah jadinya, ya Tuhan juga mau ngasih nilai 100-nya ya, layak nggak ya dapat nilai 100? Nah, jadi yang terpenting adalah berdoa dan berusaha dalam cita-cita kalian. Nggak ada yang nggak mungkin. Kalian ngerasa bahwa kalian, mungkin sekarang kalian ranking 3 nih, atau kalian mungkin sekarang ranking 30 untuk masuk ke sekolah negeri, itu rasanya nggak mungkin. Karena sekolah negeri cuma mau terima ranking 1 sampai ranking 10 misalnya. Atau mau dapat hadiah dari mamah nih misalnya. Mama cuma mau ngasih hadiah kalau misalnya aku ranking 1 aja kak. Kalau aku ranking 2, 3, 4, 5 mama nggak mau. Nah tapi sekarang ranking aku 15. Mau ranking 2, 3, 4 aja nggak bisa, apalagi mau ranking 1. Nah, caranya adalah apa? Caranya adalah kalian belajar. Karena kalau kalian nggak belajar, anginnya itu semakin banyak. Contohnya, misalnya nih kalian belajar, kalian jadi pinter, jadi nggak ada angin. Kenapa kok nggak ada angin kak? Karena kita udah belajar, masalahnya itu udah semakin kecil. Jadi tinggal apa? Tinggal percaya. Tapi kalau misalnya kita nggak belajar, kita nggak berusaha, ya anginnya tambah banyak. Kok bisa tambah banyak? Ya karena kalau kita nggak belajar, kita pasti mikir, kita bodoh. Kita juga mikir, teman kita lebih pinter. Kita juga mikir, nggak mungkin nih soalnya nilai aku kecil banget. Nah, jadi anginnya semakin banyak. Kalau kalian mau anginnya kecil atau anginnya bahkan nggak ada, kalian harus berusaha. Setelah itu, kalian percaya sama Tuhan. Atau kalian bisa lakukan sebaliknya. Kalian percaya sama Tuhan, lalu kalian berusaha dan minta Tuhan tolong dalam setiap proses dari kalian. Intinya, kalian harus belajar dan berusaha dan percaya aja sama Tuhan. Kalau misalnya Tuhan bilang, kamu bisa kok ranking 1. Kamu pasti bisa ranking 1. Karena jalan Tuhan itu mutlak. Dan kalian harus menjalankan perintah Tuhan setiap hari dalam kehidupan kalian. Karena kenapa? Karena kalian adalah anak Tuhan yang sangat spesial. Dan Tuhan nggak mungkin ngasih anaknya yang spesial ini hal yang biasa-biasa aja. Tuhan pasti punya rencana yang indah dalam kehidupan kalian. Tapi, walaupun misalnya nih, kalian ngerasa bahwa kalian punya mimpi itu sebagai seorang dokter. Tapi kalian ngerasa kayaknya Tuhan taruh aku nggak jadi sebagai seorang dokter deh. Tuhan taruh aku misalnya jadi seorang bidan. Nah di mata dunia mungkin bidan itu kecil ya. Bidan itu nggak sebesar dokter. Kalian juga harus tahu bahwa bukan nggak selalu yang terbaik itu baik menurut Tuhan. Yang terbaik di mata dunia itu nggak selalu terbaik di mata Tuhan. Jadi kalaupun misalnya kalian ngerasa kecil karena kalian cuman punya cita-cita sebagai seorang bidan, kalian harus percaya bahwa bidan yang kecil bisa diangkat Tuhan menjadi seorang yang besar. Bahkan tukang pijat sekalipun yang nggak ada pikiran-pikirannya atau nggak ada ilmu-ilmunya dalam kedokteran, dia bisa menyembuhkan orang. Jadi intinya apa yang Tuhan taruh dalam hati kalian itu dilakukan, itu diimani, itu dipercayakan. Oke? Ibadah kita sampai di sini, firman Tuhan kita sampai di sini. Intinya aku cuma mau bilang untuk kalian selalu percaya sama Tuhan dan selalu berusaha untuk menggiatkan cita-cita kalian. Karena sebagai anak Tuhan, kita harus kasih yang terbaik sama Tuhan dalam kehidupan kita.
Jangan mau Tuhan udah kasih kita kehidupan, tapi kita dalam kehidupan ya biasa-biasa aja, iya aja, manut-manut aja. Apa nggak malu sama Tuhan? Tuhan kasih kita yang terbaik, masa kita cuma kasih biasa aja ke Tuhan? Jadi dalam kehidupan ini, adik-adik harus percaya dan lakukan yang paling baik, yang terbaik yang bisa kalian lakukan. Berusaha sampai kalian capek, secapek-capeknya. Oke? Karena itulah anak Tuhan. Tuhan memberikan yang terbaik, kita harus berikan yang terbaik buat Tuhan. Untuk menutup firman Tuhan pada pagi hari ini, kita akan tutup dengan doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kembali lagi kami datang ke hadirat-Mu yang kudus. Terima kasih untuk firman-Mu ya Bapa. Ingatkan hati kami, setiap pikiran kami untuk selalu berpegang sama Tuhan, untuk selalu percaya dalam cita-cita kami. Dan walaupun cita-cita kami kecil Tuhan, ingatkan kami bahwa yang kecil akan selalu besar di mata Tuhan ketika dilakukan dengan baik dan untuk memuliakan nama Tuhan. Inilah doa kami ya Bapa, dengarkan doa kami dan biarkanlah ibadah kami ini berbau harum di hadapan-Mu. Jaga kami, jaga hari-hari kami, lindungi kami, orang tua kami, pekerjaannya Tuhan. Tuhan tutup bungkus keluarga kami semua, karena kami percaya Tuhan bahwa tangan Tuhan selalu lebih besar untuk menolong kami. Apapun masalah kami, apapun tiupan angin yang sedang melanda kehidupan kami percaya bahwa Tuhan dapat menolong kami, kami percaya bahwa Tuhan akan selalu ada buat kami. Dan kuatkanlah iman kami supaya seberapa banyak tiupan angin pun kami akan kuat, kami akan tetap tegak berdiri karena kami punya Tuhan yang sangat besar, kami punya Tuhan yang sangat kuat untuk hempas semua angin-anginnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Oke adik-adik, kita sudah mendengarkan sebagian firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Sofia tentang cukup percaya aja, jangan takut, jangan khawatir karena Tuhan selalu beserta kita. Oke, pengumumannya adik-adik, ibadah sekolah minggu ada jam 7 WITA. Nah, kalian ya harus bangun pagi-pagi nih, harus siap-siap, harus tetap memulai hari dengan sukacita sambil ibadah. Jangan lupa ajak kakaknya, ajak adiknya, tetap ajak teman-temannya untuk ibadah bareng sekolah minggu. Oke, tetap semangat. Terus yang kedua, kalau kalian punya talenta dan kalian mau nih talentanya disalurkan di mana, kalian bisa kirim di nomor di bawah ini. Nanti akan ditampilkan pada saat selesai ibadah. Oke, kalian pasti punya talenta kok. Menari, menyanyi, memasak, atau bermain musik, apapun itu kalian harus kembangkan demi kemuliaan nama Allah. Oke adik-adik, itu aja pengumumannya. God bless you, Tuhan Yesus memberkati. Baik adik-adik, ibadah telah selesai. Kita sekarang akan mengakhiri ibadah kita dengan berdoa berkat. Adik tutup matanya, kita akan berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan untuk ibadah pada hari ini. Berkati ibadah kami supaya ibadah kami dapat Tuhan terima dengan baik dan berbau harum di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk firman tadi ya Tuhan. Semoga firman-Nya dapat kami tanam dalam hati kami dan kami lakukan setiap harinya. Kami juga mau berdoa buat orang tua kami ya Tuhan dalam setiap pekerjaannya. Tuhan berkati mereka supaya Tuhan orang tua kami dapat menjadi berkat bagi kami. Dan orang tua kami juga dapat beserta dengan kami sebagai wakil Tuhan dalam dunia ini. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk sekolah kami. Adik-adik yang mau akan menempuh ujian Tuhan, menempuh ulangan, Tuhan berkati mereka, Tuhan berikan roh kepintaran dan roh kepandaian agar mereka dapat menjawab soal-soal dengan baik dan benar. Kami juga mau berdoa Tuhan buat cita-cita mereka, Tuhan berkati cita-citanya, Tuhan perkuat imannya, Tuhan perkuat tekadnya Tuhan untuk menjalankan cita-citanya, apapun yang ingin mereka kerjakan di masa depan, apapun yang mereka inginkan di masa depan, Tuhan berikan yang terbaik buat mereka, dan Tuhan bantu mereka dalam menjalani setiap masalah yang mungkin akan menghalangi mereka dalam menggapai cita-citanya. Inilah doa kami ya Bapa, terimalah berkat dari Tuhan, senantiasa berikan kami kesehatan, supaya kalian dapat menjalankan aktivitas kami seperti biasa dalam setiap hari kami dengan lancar. Inilah doa kami, dengarkan doa kami ya Bapa dan sempurnakanlah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Dadah adik-adik, happy Sunday!